Selamat pagi, keluarga besar Klasis Medan 1 yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali dalam program Lentera Anugerah pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelumnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kehendak-Mu, dan lebih daripada itu kami mampu melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini. Semoga kita boleh menjalani hari-hari hidup kita di saat ini, di hari ini lebih khusus dengan kekuatan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah sorotan tema firman Tuhan harus dikunyah, saya mencoba untuk menyampaikan firman ini. Seekor sapi ketika mengunyah makanan, dalam hal ini rumput, boleh kita perhatikan itu berulang-ulang kali. Bahkan yang dikunyah itu sempat masuk ke dalam lambung pertama, kemudian dia keluarkan lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa sapi itu mengunyah berulang-ulang kali? Dari cara mengunyah makanan berulang-ulang kali sebelum ditelan, tujuannya adalah untuk mendapatkan nutrisi yang terbaik bagi sapi itu sendiri. Nah, dengan mencontohi apa yang sapi ini lakukan, dapat kita mengerti bahwa firman Tuhan ini juga harus selalu dikunyah. Firman Tuhan ini harus selalu direnungkan. Firman Tuhan ini harus selalu didekati. Firman Tuhan ini harus selalu ditemani sebagai sahabat terdekat. Sama seperti Tuhan mengatakan kepada Yosua, Taurat ini harus direnungkan siang dan malam, sehingga ketika engkau bertindak, engkau akan bertindak dengan hati-hati, dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu artinya Bapak Ibu, kehidupan kita ke depan, semua keberuntungan yang akan kita peroleh, kita harus sadari bahwa tidak semua itu kita peroleh hanya dengan mengandalkan kekuatan kita, jerih juang kita, ketekunan kita. Kalau semua itu kita dapatkan hanya dengan berpikir bahwa itu karena saya rajin, saya penuh dengan perjuangan, saya selalu setia, saya selalu tidak pernah mau putus asa, maka ketika kita memperoleh sesuatu, kita akan menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau segala sesuatu itu kita peroleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam sebuah perencanaan yang panjang, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, apalagi dengan mendekatkan diri kepada kebenaran firman Tuhan pagi, siang, dan malam, kemudian kita bekerja, berjuang untuk mendapatkan sesuatu, maka ketika kita mendapatkan segala sesuatu itu dan kita mampu menggenggamnya sehingga dia memuaskan hidup kita, kita tidak lupa Tuhan bahwa apapun yang kita dapatkan semuanya itu karena cinta kasih Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di pagi ini sebelum kita menjalani kehidupan kita lebih jauh ke depan, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, kalau kita mau berhasil,
kalau kita mau menjadi lebih baik, kalau kita mau segala sesuatu yang kita gumuli, kita dapatkan daripada Tuhan, maka hidup kita harus selalu bersandar kepada firman-Nya. Dekat firman-Nya, bahkan lebih daripada itu, meletakkan firman Tuhan sebagai otoritas di dalam segala kehidupan kita, di dalam segala apa yang kita rencanakan ke depan. Maka pasti tidak sia-sia yang kita kerjakan dan yang kita gumuli. Ingat selalu Bapak Ibu, renungkan itu siang dan malam. Taati firman itu, simpan di dalam hati. Maka hidup ini akan semakin lebih berarti. Sama seperti kitab Mazmur pasal 1 mengatakan. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu artinya Bapak Ibu, keberhasilan kita semua, rumah tangga kita, pribadi kita, dan jemaat kita keluar dari segala bentuk kemelut hidup ini hanya dengan benar-benar mengenal kebenaran firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Jaga hati kami Tuhan, untuk selalu mendekatkan hidup kami dengan firman-Mu pagi, siang, dan malam. Apapun yang kami rencanakan ke depan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami libatkan segala sesuatu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, jaga hati kami hari ini dari yang jahat. Jauhkan kami dari semua yang tidak kami kehendaki Tuhan. Dan biarlah Bapa bimbing hidup kami untuk mendapatkan masa depan kami yang lebih baik di dalam Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit yang memberatkan hidup kami. Pulihkan dan sembuhkan kami Bapa, dan hiburkanlah kami. Berikanlah kami ke hari ini makanan yang secukupnya, dan layak menerima berkat yang Bapa telah siapkan bagi hidup pribadi rumah tangga kami masing-masing. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Lalu kami mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, di bawah bimbingan Roh Kudus, akan selalu melindungi, menopang, mempersatukan, bahkan memberkati keluarga besar, anak-anak Tuhan, Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara, Klasis Medan 1, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan selalu menyertai kita. Amin.